Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya nih. Mau nanya-nanya. Pertama itu bisa perkenalkan diri nggak Kak? Nama, umur, terus bekerja di perusahaan apa, dan lama bekerjanya, serta perusahaannya ini bekerja di bidang apa? Oke, Waalaikumsalam. Nama saya 21 tahun dan sekarang bekerja di perusahaan PTS. Saya sudah bekerja selama 2 tahun di bidang produksi gula. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya Kak. Eh, untuk di perusahaan Kakak ini, apakah semua pegawai itu mendapatkan perlakuan yang setara? Sejujurnya, belum sepenuhnya setara. Kadang masih kelihatan ada yang perlakuan beda, terutama ke karyawan kontrak dibanding yang tetap. Terus kadang ya ada senioritas gitu, padahal ya kita ini sama-sama pegawai yang kerjanya sama. Tapi karena dia kerjanya lebih lama, jadi kadang ada oknum yang suka nindas gitu. Oh, jadi ada ya Kak ya di perusahaan Ada. Oke. Terus pernah nggak sih Kakak ini lihat atau ngalamin sendiri perlakuan berbeda karena latar belakang, misalnya itu karena Kakak ini cewek atau suku gitu, gimana Kak? Pernah lihat sendiri. Waktu itu ada teman yang dipersulit naik jabatan karena bukan dari daerah sini dan gak deket sama atasan. Tau lah ya, padahal kerjanya bagus, oke. Oke, jadi kalau untuk tugas sendiri ini Kak, antara perempuan sama laki-laki itu di perusahaan Kakak ini tuh dibagi sama rata atau dibeda-bedain? Tergantung bagian kerjanya. Kalau di lapangan biasanya laki-laki yang lebih dominan karena butuh tenaga. Tapi di kantor tugasnya hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Oke, nah kalau di perusahaan Kakak ini juga, kalau misalnya ada yang merasa diperlakukan nggak adil, itu biasanya ngelapor ke siapa Kak? Harusnya sih ke HRD ya, tapi banyak yang ragu karena takut nanti malah dipersulit. Jadi kadang keluhan kayak gitu cuman dipendam sendiri aja. Oke, jadi itu biasanya ngelapor ke HRD tapi agak sulit ya Kak gitu Iya, ya. Oke. takut dipersulit. Terus apakah perusahaan Kakak ini pernah memberikan pelatihan atau pengarahan tentang keadilan dan kesetaraan? Pernah sih, tapi cuma sekali, 2 kali aja. Itu pun lebih ke formalitas aja. Nggak dilanjutin rutin. Oke, untuk selanjutnya, untuk di lingkungan sendiri ini Kak, apakah aktivitas pabrik berdampak pada lingkungan sekitar, kayak polusinya nih, ganggu nggak untuk lingkungan sekitar? Cukup terasa, kadang malam hari suka ada bau menyengat dari arah pabrik, terutama pas musim giling. Untuk limbahnya nih, limbah dari proses, kan ini pabrik gula ya, Ya. limbahnya itu, limbah produksinya itu biasanya dikelola atau dibuang kemana Kak? Ada pengolahan limbah, tapi kadang nggak maksimal. Pernah juga ada kabar katanya limbahnya ngalir ke saluran air warga. Oke. Terus dari perusahaan ini adakah sistem atau teknologi khusus untuk menangani limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitar? Harusnya ada IPAL, tapi belum semua unit pabrik menerapkan sistemnya dengan baik. Jadi masih sering muncul keluhan dari sekitar. Oke, jadi udah ada tapi belum optimal gitu ya Kak Iya. ya. Bagaimana proses respon warga sekitar terhadap aktivitas pabrik gitu? Banyak keluhan nggak sih Kak? Lumayan banyak keluhan sih. Warga pernah ngeluh soal debu dan bau. Tapi respon perusahaan kadang lambat, baru ditindak kalau sudah viral atau ramai dibicarakan dulu. Oke, jadi dari perusahaan ini apakah aktif gitu dalam kegiatan lingkungan seperti penghijauan atau kampanye bersih-bersih CSR gitu Kak? Kegiatan kayak gitu ada sih, tapi kadang lebih ke acara simbolis aja, formalitas, belum terlalu berdampak nyata ke lingkungan sekitar. Oke Kak, untuk solusi dari perusahaan Kakak ini sendiri, kalau untuk diskriminasi ini perusahaan itu udah ngelakuin apa aja sih Kak buat ngatasin ya? Pernah sih ada arahan dari HRD soal pentingnya saling menghargai gitu. Terus ada juga masalah diskriminasi yang langsung ditindak waktu itu. Ya tapi gitu, cuma sekali-sekali aja, nggak sering dilanjut atau dijadikan program rutin. Jadi ya kadang ada kejadian serupa lagi. Oke, untuk perusahaan nih bikin suasana kerja itu enak nggak sih biar ya nggak ada diskriminasi gitu Kak? Ya lumayan, salah satunya lewat evaluasi kerja. Jadi biar semua karyawan punya kesempatan yang sama buat naik jabatan.
Tapi kadang masih ada gap antara atasan dan bawahan, terus antara karyawan tetap dan kontrak, bikin suasana kerja kadang kurang nyaman. Oke, jadi ini kita ke lingkungan ya Kak. Nah, untuk soal lingkungan nih, perusahaan kan tadi udah ngomong udah ngelakuin apa aja untuk perusahaan Kak. Mereka udah punya IPAL buat ngolah limbah, terus beberapa bagian mulai pakai sistem yang lebih ramah lingkungan. Tapi sayangnya, belum semua unit pabrik punya sistem yang sama. Kadang baru gerak kalau ada pemeriksaan dan dari pemerintah atau wartawan. Oke. Nah, perusahaan ini sering ngecek nggak sih Kak kondisi lingkungan sekitar pabrik? Ada pengecekan dan biasanya dicatat juga hasilnya. Kadang mereka juga kerja bareng sama pihak luar buat cek lingkungan. Tapi warga sekitar jarang diajak atau dikasih tahu hasil pengecekannya. Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya aman atau enggak. Oke, terakhir nih Kak. Kalau ada warga atau orang luar nih yang komplain ke perusahaan itu cepet tanggep nggak sih untuk nanggepin komplain itu Kak? Kalau yang ngomong itu orang penting atau dari instansi, biasanya langsung ditindak dan cepat geraknya. Tapi kalau cuma warga biasa atau suara dari karyawan bawah, sering banget dianggap angin lalu, nunggu rame atau viral dulu baru ditanggepin. Oke, makasih ya Kak buat waktunya dan maaf kalau ganggu. Ya, sekali lagi. Makasih Kak. Ya, sama-sama.